Soal yang pertama, ini ada kolom jenis motor dan petunjuknya udah jelas banget di bawah sini. Kita diminta menampilkan jawabannya berdasar petunjuk. Kalau kita ngintip ke sebelah kanan ini ada banyak kolom nih. Kemungkinan besar kita agak sedikit cepet ya ngebahasnya, mudah-mudahan bisa selesai semuanya sampai di ujung. Untuk yang pertama dulu, petunjuknya hanya seperti ini. Jenis motor dicari berdasarkan 3 karakter dari kiri. Jika SXT maka Supra X125, kemudian jika MGP maka Mega Pro, jika NSF maka New Supra Fit, jika KRX maka Karisma X. Ini biasanya soal admin finance. Kalau kalian nanti kerja di finance atau melamar sebagai seorang sales gitu ya. Nah, terus disuruh bikin laporan, admin juga demikian, admin finance. Nah, biasanya soalnya bentuk seperti ini dia. Jadi siap-siap ya sambil kalian latihan. Yuk, kira-kira rumus yang cocok kita gunakan apa ini? Left betul ya, karena di sini ada petunjuk 3 karakter dari kiri. Ya kan? Berarti kalau kita mengacu pada kode motor udah jelas banget tuh kodenya. SXT yang sebelah kiri. Sehingga untuk bisa mengambil kode itu kan kita pakai rumus left ya. Mantap banget nih teman-teman kita yang hadir di sini ya, pada tahu semuanya. Kita aktifkan left-nya, kemudian kita blok satu kolom untuk kode motor, lalu koma. 6 charge-nya adalah number karakter tuh. Berapa karakter sih? S, X, dan T? 3. Ya kan? Nah, kita enter dulu ya pelan-pelan. Kalau kita tampilkan di sini, maka jawabannya itu hanya berupa kode saja. Sementara di sini kita diminta menampilkan keterangan dari kode tersebut. Jadi kalau dia SXT, maka jawaban yang harus dimunculkan itu adalah Supra X125. Dan seterusnya dan seterusnya. Kalian boleh screenshot, nanti kita bakal coba rangkai dalam rumus biar dia bisa muncul dengan sempurna gitu. Tadi ada yang komen if ya. If left boleh. Kita coba sambung rumusnya dari sama dengan if dulu ya. Kemudian kita langsung ke ujung. Ini sudah betul banget nih pola rumus yang kalian sudah sebutkan itu. Kemudian kita akan lanjut ke keterangan dari logical test yang mau kita uji. Jadi yang kita uji tadi sudah benar ya. 3 karakter sebelah kiri dari kolom kode motor ini yang sudah kita blok. Nah, salah satunya apa? Berarti kalau kita pengen memberikan penjelasan terhadap area range yang sudah kita blok ini, kita boleh simbolkan dengan sama dengan. Ya. Kemudian masukkan tanda petik untuk bisa mendefinisikan teks apa yang kepengen kita munculkan ketika kita menyeleksi data di kode motor. Kan gitu ya pola logikanya. Pertama kita masukkan dulu logical testnya apa. Logical testnya adalah kode SXT ya. Artinya 3 karakter sebelah kiri itu salah satunya adalah SXT. Tanda petik lagi. Kemudian lanjut koma. Nah, ini sampai sini adalah logical test semua tuh. Mulai dari left sampai dengan SXT. Nah, selanjutnya setelah kita masukkan koma, kita akan masuk ke value if true. Ya kan? Nilai jika benar. Artinya kalau misalnya kita ketemu dengan kode SXT, maka kita pengen menampilkan nilai apa yang sesuai dengan SXT. Tadi di soal udah disebutkan ya, kalau dia SXT maka Supra X125. Berarti kita boleh langsung ketikkan saja Supra X125 tanda petik. Seperti itu polanya. Nah, pola ini akan kita kopas karena ini berlaku untuk semuanya ya, untuk kode yang lain dan value if true yang lain. Supaya nggak capek ngetik, kita boleh kopas aja formulasinya. Koma dulu, lalu kita mulai copy dari sini sampai depan ya. Ini salah satu kekurangan dari if sebenarnya sih. Karena banyak pengulangan rumus gitu. Artinya terlalu panjang, tapi nggak apa-apa. Nanti bakal ada rumus 2 yang bakal saya tampilkan juga untuk menjadi bahan pertimbangan penggunaan rumus lainnya. Alt enter dulu biar lebih rapi kelihatan rumusnya, kemudian kita Ctrl V. Nah, sekarang kita tinggal mengganti saja bagian dari kode logical testnya. Kalau tadi yang pertama SXT, yang kedua apa? MGP ya di soal kan? MGP Mega Pro boleh. Berarti kita ganti di sini menjadi
MGP, kemudian Supra X125-nya kita ganti menjadi Mega Pro. Begitu ya. Oke, masih ada lagi nggak? Ada tuh. NSF New Supra Fit, boleh. Kita kopas kembali ya. Ctrl V, kemudian tinggal diganti di sini apalagi tuh keterangannya? NSF New Supra Fit. NSF ini kita ganti menjadi New Supra Fit, begini ya, dipisah tadi ya. Benar. Oh ya, benar. Nah, yang terakhir tuh masih ada lagi tuh, KRX, maka Karisma X. Kalau misalnya kalian menggunakan rumus if bertingkat, ini kan sudah termasuk if bertingkat ya, karena lebih dari satu value if true ya. Sehingga kita boleh langsung saja ke value if false-nya. Nggak usah lagi diulangi if left-nya, kemudian masukkan lagi kode terakhirnya apa itu? KRX, nggak usah. Kita langsung ke temannya Supra X125. Apa tuh temannya? Karisma X ya. Nah, itu yang disebut dengan value if false-nya. Langsung koma. Terus kita masukkan di sini terakhir adalah Karisma X. Karisma X sekarang masih ada nggak ya produksi? Itu awal-awal keluar dulu kece banget ya. Ada teman saya dulu SMA, dia disebut sebagai ini, cowok karisma ya. Karena punya motor karisma. Kalau sekarang mungkin sudah nggak setenar dulu ya kalau punya motor karisma ya. Ini udah selesai semua ini guys. Value if false-nya udah selesai. Untuk finishing itu kalian boleh hitung berapa jumlah if yang kalian buat, maka sebanyak itulah tutup kurungnya. Tapi kalau misalnya kalian nggak mau menghitung jumlah if-nya, nggak apa-apa juga, karena ada namanya autocorrect typo gitu ya. Dan autocorrect itu nanti bakal langsung menyempurnakan jumlah tutup kurungnya dengan menekan tombol enter saja. Nah, ini yang saya maksud dengan autocorrect-nya dari rumus Excel. Kita yes saja atau enter, maka dia bakal langsung muncul semua jawabannya. Mungkin tidak semua versi Office itu support dengan array formula yang saya terapkan ini, karena saya sudah mulai terbiasa dengan penggunaan atau pola array formula. Disebut dengan array formula karena kita nggak usah lagi menggunakan duplikasi drag and drop, atau mungkin double klik di ujung kanan bawah, atau mungkin kita Ctrl D gitu kan. Dia langsung otomatis terisi semuanya. Hanya versi-versi baru kayaknya yang support untuk array formulanya. Sehingga kalau misalnya kalian nggak support dengan cara yang saya terapkan ini, boleh menggunakan cara lama saja, menggunakan acuan sel. Nanti hasil lainnya kalian duplikasi ke bawah gitu ya. Ada yang mau nebak? Kira-kira saya mau sampaikan atau mau simulasikan rumus apa ini di kolom keduanya? Alternatif lain ya dari if tadi. Yang pertama kan pakai if left. Kita pakai switch left. Switch ini mirip-mirip dengan if tadi, hanya saja nanti penerapannya ada bagian yang tidak sama gitu. Tidak samanya di mana Pak? Coba kalian perhatikan. Nah, kita lanjutkan dulu left-nya karena kepengen menyamakan kodenya dulu yang sebelah kiri gitu. Teksnya kita blok ya, satu kolom. Kemudian koma, 6 charge, ada berapa karakter kah? Kode yang mau kita ambil di kiri tadi, 3 ya. Balas kurung dulu untuk menutup fungsi left-nya. Kemudian kita lanjut dengan koma. Nah, di sini perbedaan pertamanya. Kalau di if tadi, kita menggunakan sama dengan untuk bisa memberikan penjelasan dari 3 karakter sebelah kiri yang kita blok kan. Kalau switch enggak, dia enggak pakai sama dengan. Dia hanya menggunakan tanda baca penghubung antar bagian rumusnya. Nah, kan kita udah masukkan nih yang left bla 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 sampai di ujung. Nah, ini disebut dengan expression-nya. Oke? Setelah expression kan sebelahnya itu ada tanda baca koma kan? Nah, kita lanjut aja pakai koma. Nah, kalau komputer kalian pakai titik koma ya berarti kalian pakai titik koma. Nggak usah ikuti if tadi yang pakai sama dengan. Ini lebih simpel menurut saya. Dia lebih sesuai dengan white box yang ada di bawah. Setelah itu, kita ikuti lagi. Apa tuh muncul? Value 1. Nilai pertama. Apa nilai pertamanya? Ya, bagian dari kode yang kita blok tadi di sini. Salah satunya adalah apa? Tanda petik SXT kan? Ya kan? Koma. Ada lagi, result 1. Hasil pertamanya. Berarti dia bergandengan dengan value 1 kan? Nilai pertamanya apa? Hasilnya apa? Artinya,
Kalau nanti kita ketemu dengan kode SXT sebagai value 1-nya, maka hasil pertama yang pengen kita munculkan terhadap kode SXT adalah supra X125 sesuai dengan soal ya. Tanda petik supra X125 tanda petik lagi. Begitu aja perbedaannya. Tipis ya perbedaannya, hanya di sini doang nih. Nih, tanda baca koma dengan tanda sama dengan doang. Terus perbedaan lainnya ada, sebentar. Saya lanjut dulu dengan koma ya. Kalau di if tadi, kan kita kopas lagi switch-nya atau if-nya gitu kan. Ctrl C lalu kita Alt Enter ke bawah lagi begini kan. If lab bla bla bla, nanti diganti di sininya lalu diganti di sininya kan. Kalau switch enggak. Untuk bagian yang ini kita bisa pangkas saja. Nah, switch lab bla bla bla, koma 3 itu kita pangkas saja, nggak usah dipakai. Jadi modelnya itu seperti ini langsung dia. Langsung ke apa kedua? Habis SXT, MGP Mega Pro. Ya udah, kita langsung masukkan value 2-nya MGP, kemudian Oh ya betul, value 2-nya MGP, kemudian result 2-nya adalah Mega Pro. Pangkasnya ya. Sudah 2 perbedaannya kan tadi ya. Dipangkas. Yang berikutnya juga demikian. Kita tinggal ngulangi aja yang bagian ininya. Ini kita copy lagi kan. Ctrl V. Apalagi yang ketiga habis Mega Pro. NSF ya. NSF New Suprafit. NSF New Suprafit. Atau di formula bar kali ya. Formula bar saya kasih turun deh biar nggak bingung ya. Nah, begini. Kemudian ini oke. Apa tadi? NSF New Suprafit ya. New Suprafit. Terakhir KRX Charisma X. Nah, ini yang lebih powerful lagi sih menurut saya ya. Jadi dia double kill nih. Langsung telak banget kenanya if. If kan dia bisa langsung kayak begini tadi ya. Langsung tanda petik Charisma X kan. Switch juga bisa. Jadi kita nggak usah ngulangi lagi kodenya yang terakhir itu apa? KRX. Nggak perlu. Langsung ke Charisma X. Sehingga ya dia unggul 3 kali dari rumus pertama tadi. Yang pertama adalah perbedaannya kita nggak usah menjelaskan pakai simbol lain, cukup ikuti simbol yang ada dalam rumus yaitu koma. Kemudian yang kedua, kita nggak perlu ulangi if-nya ya, switch left-nya bla 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 nggak usah dikopas, langsung ke value-nya saja sama result-nya. Dan yang terakhir kita bisa langsung ke result terakhirnya saja. Jadi nggak usah lagi masukkan value-nya. Lebih simple. Dan ketika kita enter, ini boleh langsung di enter ya. Nanti akan ada autocorrect seperti ini, yes saja lagi. Dia bakal langsung muncul semuanya sama jawabannya. Kalau dibandingkan dengan yang tadi, wah jauh banget ya. Ini rumus pertama if bertingkat nih. Kalau rumus kedua lebih singkat dia dibanding rumus pertama. Kita lanjut ya guys ya ke kolom berikutnya yaitu kolom cara bayar. Kita baca dulu petunjuknya. Cara bayar itu dicari berdasarkan satu karakter di tengah. Jika T maka tunai, jika K maka kredit. Wah gampang nih guys rumusnya. Mid betul ya? Iya. Kita blok satu kolom, kemudian koma. Yang mana kodenya itu kah yang mau diambil ini? Yang T sama K kan? Nih, jika T maka tunai, jika K maka kredit. Yang mana tuh? T. Hitungan keberapa? Start 6 itu kan hitungan keberapa ya? Dari awal karakter. Coba kita hitung dari S sampai ke T itu berapa hitungan tuh? 1, 2, 3, 4, 5. Hitungan kelima dia. Lalu 6 charge-nya berapa karakter? T. 1. Ya ini dulu coba tampilkan dulu Pak. Boleh enter dulu ya. Nah T betul ya. Ini K, K dan seterusnya. Sekarang kita tinggal cocokkan aja dengan parameter yang diberikan dalam soal. Yaitu kalau dia T maka tunai. Kalau dia K maka kredit. Ini gampang. Kita tinggal logikalkan saja kan. Iya. Langsung saja ditambah if di depan. If. Kemudian kita kasih keterangan di formula bar aja ya. Sama dengan. Apa dulu pertama? T.
Apa kalau T? Tanda petik tunai. Nah, karena cuma 2, kalau bukan tunai dia sudah pasti kredit. Ini kan masuk dalam value if false ya. Sehingga kita nggak usah lagi kopas logical testnya. Langsung aja ke value if false-nya. Koma, tanda petik kredit. Enter. Enter lagi. Ah, udah selesai. Beres. Kan gitu ya. Ini mirip banget dengan yang pertama tadi guys. Hanya pengulangan saja. Cuman beda case saja. Dan bahkan lebih simpel lagi ya. Karena cuman ada satu logical testnya. Atau cuman ada satu value if true-nya. Satu value if true, satu value if false. Ini disebut dengan if tunggal. Kita lanjut nomor 2 ya. Kok selalu nomor 2 sih? Rumus 2. Ya, betul banget ya. Kita pakai switch lagi. Lalu pakai mid ya. Kemudian kita blok tadi teksnya. Hitungan ke 5,1 ya kan? Nah, bedanya cuman koma. Tadi apa tadi? T ya. T tanda petik tunai. Selain itu kredit. Gitu aja ya. Ya. Lanjut ya di model. Kita coba intip petunjuknya. Model dicari berdasarkan satu karakter dari kanan. Jika D, maka this break. Jika S, maka standar. Gampang. Sama ya dengan ini kan? Sama, cuman beda di karakter kodenya saja. Sebelah mana itu sekarang? Kanan. Kalau kanan apa rumusnya guys? Right, betul. Ambil teksnya, karena ini kodenya dia cuma 1, berarti untuk kategori 6 charts yang opsionalnya boleh kita pakai ya. Boleh kita skip ya. Seperti yang sering saya sampaikan bahwa 6 charts ini kan dia diawali dan diakhiri dengan buka tutup kurung capit ya. Dia sifatnya opsional sehingga tidak wajib. Boleh kita tidak pakai. Kapan kita boleh tidak pakai? Ketika karakter yang mau kita ambil cuma 1. Maka nggak usah dipakai, langsung aja balas kurung enter. Dia bakal ngambil 1 secara defaultnya. Begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Biar kita nggak asal pakai rumus, tapi kita paham. Oh, kenapa nggak pakai 6 charts? Karena emang dia opsional dan defaultnya dia bakal ngambil 1 karakter. Nah, ini kita sudah ngambil kodenya sama, berarti tinggal kita cocokkan dengan keterangannya ya. Nih, value if true-nya adalah this break untuk D, kemudian S itu standar. Berarti di rumusnya boleh begini ya. If dulu, terus kita kasih keterangan. Apa pertama? D ya. D this break ya. Berarti D dulu dong. D, kemudian koma, this break. Selain itu standar ya. Kan cuma 2. Cuman this break sama standar. Sehingga untuk if right bla 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 dan S-nya itu nggak usah kita input lagi. Dia bakal kebaca dengan sendirinya masuk dalam kategori value if false. Kalau saya mau baca menggunakan bahasa sederhana itu kayak begini. Jika satu kode sebelah kanan adalah D, maka modelnya this break. Selain itu standar. Nah, artinya udah pasti kan? Kalau bukan this break, udah pasti nanti modelnya standar. Cuman itu doang yang tersedia. Enter. Lalu enter lagi. Dia bakal muncul. S standar betul ya. D this break juga betul. Lanjut ya. Ke kolom harga tunai. Dari tabel. Waduh. Pendek amat ini dia petunjuknya. Ini tabelnya guys. Jadi kita nanti akan menggunakan tabel referensi ini menampilkan harga tunainya berapa untuk masing-masing model dan jenis motornya ya. Nih, ada model standar ya kan, disc brake. Terus jenisnya ini. Oh, berarti ada 2 ketentuan nih guys. Ada 2 acuan yang akan kita pakai. Acuan pertama adalah modelnya yaitu standar dan disc brake. Acuan kedua adalah jenisnya. New Supra Fit, Supra X125, Karisma X dan Mega Pro. Kira-kira menurut kalian kalau model soal seperti ini kita bisa pakai rumus apa? Saya mau simulasikan yang pertama adalah rumus if. Nanti kita kombinasikan dengan VLOOKUP ya. Jika kita ambil modelnya dulu sebagai acuan pertama.
Jika modelnya adalah apa dulu pertama, standar ya, standar, maka kita akan menggunakan rumus VLOOKUP untuk membaca tabel di bawah sini ya, berdasarkan acuan jenis motornya. Nih, kata kolom, koma, terus table array-nya berarti kita blok isinya ya. Kunci dengan F4, kemudian koma, call index 6. Ada pada kolom keberapa? Ada pada kolom keberapa yang pertama dulu? Standar dulu, karena kan ini standar kita sudah ambil ya di logical testnya, berarti standar yang kita jadikan call index 6-nya sekarang. Jenis pertama, standar kedua, koma, 0. Karena dia datanya sama persis ya, jadi kita pakainya false atau 0. Satu udah. Yang kedua, ini sama, tinggal nanti kita ganti di bagian standarnya jadi disc break. Berarti boleh ini kita kopas. Nggak usah pakai if standar lagi ya, langsung VLOOKUP aja boleh. VLOOKUP, jadi selain itu, selain standar, kita akan ngebaca tabel referensi berdasarkan acuan dari jenis motornya, koma, referensi table array-nya ini sama, kunci dengan F4, kemudian koma, kolom keberapa nih? 1, 2, 3, koma, 0, balas kurung, enter. Tuh, udah selesai. Oke, yang ini aman ya, kita lanjut ke rumus kedua. Yang mau saya pakai adalah HLOOKUP. Index match juga nanti index match. Rumus keberapa gitu. Loh Pak, tabelnya kan tabel vertikal. Kenapa Bapak pakai HLOOKUP? Oh. Batuk Pak Haji. Biar seru aja ya. Oke, ini kita bakal mengambil acuan. Pertama acuannya pasti model ya. Model, saya langsung blok satu kolom. Oke, kemudian kita koma. Berikutnya kita akan ngeblok table array-nya. Nah, table array-nya itu ini saya bakal ambil sesuai dengan model ya, karena kebetulan model yang saya blok ini itu ada standar sama disc break-nya. Nah, nanti kita bakal ambil juga standar sama disc break-nya itu. Tapi ada sedikit perbedaan blocking. Seharusnya kan dia blockingnya adalah blocking horizontal. Tapi kali ini saya kepengen blockingnya itu agak lain gitu. Saya blockingnya secara vertikal. Seperti ini. Jalan nggak kira-kira? Coba dulu. F4. Kemudian koma. Lalu kita sambung dengan rumus match sebagai acuan tambahan. Biar nanti bisa terbaca gitu ya apa yang sudah saya blok tadi dari referensi tabelnya. Kemudian lookup value itu adalah sel yang menjadi acuan keduanya selain model tadi, yaitu adalah apa tadi di sebelah? Jenis motor ya. Nah, jadi kita bisa blok jenis motornya yang ada di sini, satu kolom saja ya. Nah, langsung terus koma, lookup array-nya itu pasti bergandengan dengan lookup value ya. Jadi kalau misalnya di match tadi kita sudah menentukan lookup value-nya adalah jenis motor, maka untuk lookup array-nya juga harus jenis motor. Karena tadi di sini saya ngeblok mulai dari judul standar disc break. Soalnya saya pengen ngambil referensi standar disc break-nya ini biar kebaca dalam tabel. Maka di sini biar dia seragam pembacaannya, saya juga harus blok dengan judulnya. Kecuali kalau di sini tadi saya ngeblok isinya doang ya, di sini isinya juga gitu. Ada pertimbangan khusus sehingga saya ngeblok judulnya. Ya. Kemudian kita kunci dengan F4, lalu habis itu koma. Nah, supaya datanya lebih tepat lagi dalam pengkategoriannya, tidak tertukar ya, masing-masing harganya, maka kita bisa menggunakan exact match atau 0. Lalu balas kurung. Kemudian koma, ini masih ada lagi rumusnya di ujung. Kenapa? Karena kita masih belum tuntas HLOOKUP-nya. Ya, di awal tadi kita pakai HLOOKUP, masih ada namanya range lookup lagi. Range lookup itu adalah model yang kita tetapkan untuk pembacaan tabelnya. Apakah secara nilai mendekati atau secara nilai yang sama persis. Approximate match kan itu untuk pencocokan yang mendekati gitu ya. Kalau ini pencocokan yang sama persis, exact. Jadi kita pakai false atau 0. Udah, enter. Jalan nggak? Kayaknya ada yang salah ini ya. Coba kita cek dulu. Soalnya nggak sama ini di sini nih. Ya, cek. Yang ini benar. Yang ini disc brake Mega Pro 1.700.000. Disc brake Mega Pro
Harusnya 17 juta ya, tapi di sini dia kenanya 14 juta. Salah. Coba kita ganti acuannya. Ini kan dia pakai array formula. Kita ganti, jangan lagi array formula, tapi dia sel biasa. Ngaruh nggak? Lalu kita duplikasi. Ctrl D. Ngaruh ternyata guys. Dan jawabannya sekarang sudah benar. Oke, gimana? Kita masih ada 3 rumus alternatif lainnya nih. Rumus ketiga, ini saya yakin banget kalian sudah sering menggunakannya. Karena rumus ini sudah sangat familiar. Apa tuh rumusnya, Pak? Rumusnya adalah XLOOKUP. XLOOKUP ini sangat simple menurut saya dibanding 2 rumus yang awal tadi. Kenapa? Karena kita cukup main blok-blok aja gitu. Sesuai dengan referensi yang mau kita ambil. Pertama, lookup value. Lookup value itu adalah sel yang menjadi acuan. Atau kolom yang menjadi acuan. Kita tentukan yang mana dulu nih acuannya. Mungkin yang pertama kita pengen menentukan acuannya di jenis motor. Terserah, boleh. Misalnya jenis motor dulu Pak, nggak apa-apa, bisa. Kalau yang pertama tadi biasanya model kan, jenis motor dulu bisa. Dibalik, nih saya blok ya jenis motor. Kemudian lanjut kita ke formula bar aja soalnya nggak kelihatan nih. Lanjut koma. Lookup array. Lookup array dalam rumus XLOOKUP itu dia bergandengan dengan lookup value. Kalau lookup value-nya adalah jenis motor, maka untuk lookup array-nya juga harus jenis motor. Sama ya. Blockingnya pun itu nggak seperti VLOOKUP dan HLOOKUP yang biasanya itu keseluruhan isi tabel gitu kan, atau beberapa kolom. Nah ini cukup 1 kolom isinya saja. Kunci dengan F4, jangan lupa. Karena kita bakal duplikasi hasilnya ke bawah ya. Jadi perlu kita kunci. Kemudian, koma. Nah, di sini kan ada return array. Return array dalam XLOOKUP itu adalah yang menjadi jawabannya. Tapi karena acuan kita ada 2, sehingga jawabannya belum bisa kita blok ya. Yang ini kan, angka-angka ini. 11 juta, 12 juta. Maka dari itu kita perlu menambahkan acuan tambahan dulu. Biar nanti dia bisa cocok. Soalnya kalau kita hanya mengandalkan jenis motornya, kita nggak tahu tuh. Yang mana tuh harga apa yang mau kita tampilkan, standar atau disc brake kan begitu. Nah, berarti kita boleh tambahkan lagi XLOOKUP di bawah. Untuk acuan keduanya. Kemudian kita blok acuan keduanya adalah model kan. 1 kolom. Kemudian koma. Lookup array-nya dia bergandengan dengan model. Kalau modelnya tadi kita sudah blok ya. Di sini berarti yang di bawah sini untuk lookup array-nya juga harus model. Standar dan disc brake. Ya, cukup begini aja nih. Tulisannya doang yang kita blok ya. Tulisan standar sama disc brake biar dia bisa nyambung dengan referensi model kolom yang sudah kita blok sebagai lookup value-nya. Koma, return array. Nah, ini baru jawabannya. Mana range yang menjadi jawabannya? Ini kan, angka-angka ini nih yang jawaban kita. Yang bakal kita munculkan gitu. Kunci dengan F4. Lupa. Ini tadi lupa saya kunci ya. Harus dikunci dulu nih. Kelupaan. F4. Nah, koma. Ada 3 mode opsional yang tersedia di XLOOKUP. Yang sebenarnya bisa kita skip kalau kita tidak membutuhkannya. Karena dia diawali dan diakhiri dengan tanda buka kurung, tutup kurung capit ya. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan eksperimen, coba-coba biar kita dapat pengetahuan dan tidak terlalu panjang rumusnya, kita juga tidak terlalu repot untuk menggunakan ketiga opsional ini, kita boleh skip aja dulu nggak apa-apa. Boleh. Selama jawabannya benar nanti, maka kita nggak perlu menggunakan ketiga opsional ini. Kecuali kalau ada yang keliru mungkin, ada yang kurang tepat, baru kita gunakan salah satu atau ketiga dari opsional itu. Kita enter dulu ya. Kemudian kita enter lagi. Value. Ada 2 kemungkinan yang menyebabkan value untuk rumus yang kita gunakan. Pertama adalah karena kita menggunakan array formula. Jadi kita mengambil referensi kolom. Biasanya ini sering terjadi. Utamanya di rumus XLOOKUP. Saya juga nggak tahu kenapa. Padahal kalau mau dipikir XLOOKUP ini kan merupakan rumus baru yang menurut sebagian orang ini powerful banget gitu. Tetapi justru penggunaannya yang kadang-kadang itu agak sedikit bertolak belakang dengan apa yang kita sering dengarkan ya. Testimoninya orang. Justru yang lebih enak itu dari penggunaan kita selama ini untuk array formula malah index match gitu ya. Dia jarang banget hasilnya kayak begini ketika kita enter. Sekarang kita coba melakukan eksperimen pertama, yaitu dengan mengganti array formulanya menjadi acuan sel saja. Kalau berhasil berarti masalahnya di situ. Kalau tidak berarti kita perlu
menggunakan salah satu atau ketiga bagian opsional yang ada di rumus XLOOKUP. Kita coba ya. Hapus dulu array formula untuk tiap-tiap referensi selnya tadi di tabel soal, kemudian kita enter dulu. Lalu kita duplikasi Ctrl D. Nah, ternyata jawabannya sudah benar. Berarti betul ya yang saya katakan tadi. Kendalanya ada di array formula di rumus XLOOKUP. Lanjut, nomor 4 atau rumus keempat adalah rumus indeks. Lalu kita ambil seleksi data jawabannya ya. Jawabannya adalah ini, kita lanjut di sini aja. Jawabannya adalah angka ini kan 11 juta, 12 juta. Ini yang kita blok. Karena array dari rumus indeks itu adalah isi dari jawabannya. Kunci dengan F4, kemudian koma, masukkan rumus match. Lalu kita tentukan acuannya. Acuannya kan ada dua nih. Yang pertama dulu apa? Yang pertama mungkin kita ambil jenis motor dulu Pak. Oke boleh, jenis motor. Kita jadikan sebagai acuan pertama, koma. Lookup array-nya itu dia bergandengan tuh. Kalau jenis motor kita ambil sebagai lookup value, berarti lookup array-nya juga harus jenis motor tuh. Kita blok aja isinya. Kunci dengan F4. Kemudian koma. Nah, match type-nya ini kan dia juga opsional ya. Ada buka kurung tutup kurung capit, berarti boleh kita skip dulu nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya ketika kita sudah enter kemudian ada yang kurang tepat jawabannya baru kita masukkan. Oke, saya tutup kurung aja dulu langsung. Karena dia punya dua acuan, berarti kita boleh tambahkan lagi di sini match kedua. Lookup value kedua adalah model ya. Kita blok model, lalu koma. Untuk lookup array-nya adalah modelnya juga standar dan disk break. F4. Match type-nya opsional, boleh tutup kurung aja dulu Pak. Tes. Enter. Nah, ada yang N per A. Kalau indeks, saya rasa masalahnya bukan di array formula. Tapi kita nggak apa-apa, coba dulu. Namanya juga kita melakukan uji tes di sini ya. Sambil kita belajar. Kita enter dulu. Kemudian coba kita Ctrl D. Nah, memang bukan array formula masalahnya. Oke, saya kembalikan ke array formula tadi. Masalahnya adalah dari tipe pencocokan datanya. Inilah kondisi di mana kita perlu menggunakan match type. Adalah ketika ada jawaban yang tidak sesuai gitu. Harusnya kan terbaca ya, tapi di sini N per A. Berarti kita bisa melakukan tambahan terhadap rumus match masing-masing. Di sini tadi kan, tambahkan aja. Apa tadi itu match type-nya? Match type-nya kita pakai yang exact match ya, karena dia bukan tabel rentang, tapi tabel sama persis. Kemudian balas kurung. Di sini juga demikian. Kita tambah juga, koma, 0 untuk exact match-nya. Enter. Lalu kita coba, ada yang salah nih. Apanya salah nih? Match, oh belum koma, sorry. Yang di sini koma dulu ya. Oke, kemudian enter. Nah, jawabannya sudah benar. Karena saya sudah sering menggunakan index match itu, array formula selalu berhasil. Jadi memang permasalahannya bukan di array formula, tapi memang di opsionalnya tadi, di bagian match type-nya. Itulah mengapa kalau saya disuruh milih dari segi keakuratan, kayaknya saya lebih prefer ke index match deh. Nggak tahu kenapa. Oke, rumus yang ini ada yang bisa nebak kira-kira saya mau simulasikan rumus apa? Rumusnya adalah sama dengan XLOOKUP to call. Ngeri itu rumusnya. Jangan yang berat-berat. Yang ini aja. Sum product. Itu nggak ada yang jawab kan? Nggak ada yang jawab tuh di situ. Sum product. Ini rumus menurut saya kepake banget loh di kantor. Seriusan. Oke, sum product ini adalah salah satu rumus sebenarnya untuk penjumlahan. Jadi kita langsung bisa menjumlahkan berdasarkan array. Biasanya kan kalau kita menjumlahkan pakai sum. Total. Sum product juga begitu. Tapi dia bisa langsung sekaligus beberapa array. Dia mirip array formula tuh. Langsung beberapa array sekaligus kita jumlahkan. Langsung misalnya ada 3 array tuh. Langsung tuh 3 array kita jumlahkan semuanya pakai sum product. Tapi rumus ini juga bisa kita racing sedikit untuk pembacaan tabel.
Caranya gimana, Pak? Nah, pertama kita tentukan dulu untuk area seleksi data kita yang kepengen kita jadikan sebagai array 1 itu adalah apa dulu? Misalnya model ya. Kita pengen jadikan model sebagai array satunya dulu. Mana nih model? Nah ini, berarti saya langsung blok ya. Satu kolom model. Oke. Kemudian, biar nanti dia bisa menjadi array dan dia nyambung gitu ya dengan yang kita baca. Satu kali jalan aja, berarti kita harus hubungkan antara model yang ada di sini dengan jawaban yang kepengen kita munculkan. Artinya kalau misalnya kita jadikan model ini sebagai acuan, kita kepengen menyandingkannya dengan apa? Dengan array apa yang ada di tabel bantu. Karena di tabel bantu ini kan ada jenis, ada model standar disk break-nya kan? Ya. Nah, karena tadi kita sudah ngeblok di sini, modelnya adalah standar dan disk break untuk referensi satu kolom, maka kita boleh nih masukkan sama dengan untuk menyamakan persepsi antara model yang kita blok di tabel soal dengan model yang kita blok di tabel bantu. Ini untuk menyamakan persepsi dulu. Biar antara model di tabel bantu dengan di tabel soal sama dulu. Artinya dia jadi satu array. Oke? Kita kunci karena ini ada di bawah, nanti kita bakal duplikasi. Kunci biar nggak bergeser ya. F4. Setelah itu kita balas kurung. Sum produk pertama atau rumus sum produknya udah berhasil kita tuntaskan yang pertama. Nah, untuk menyambung ke sum produk berikutnya, karena kan kita punya dua acuan nih, bukan hanya model tapi juga jenis motor. Maka kita harus menambahkan lagi buka kurung di sini setelah sum produk ya. Biar kita bisa menambahkan lagi sum produk berikutnya untuk array kedua gitu loh. Dengan cara menambahkan simbol perkalian. Kemudian kita masukkan array selanjutnya buka kurung, apalagi yang berikutnya tadi setelah model adalah jenis motor ya. Ya, jenis motor berarti kita boleh blok nih jenis motornya seperti ini. Kemudian kita berikan dia penyamaan persepsi dulu antara satu kolom jenis motor dengan satu kolom jenis motor yang ada di tabel bantu juga yang ini. Oke. Ini sama ya logikanya dengan yang pertama tadi. Kita kunci dengan F4. Kemudian kita balas kurung. Lalu nanti kita bakal menyambungkan pembacaan atau persepsi dari dua yang kita hubungkan ini ke isian harganya. Ya, artinya kalau nanti kita berhasil menjumlahkan, kalau bahasa sum produk begitu ya. Kalau kita bisa menjumlahkan antara dua persepsi ini yang menjadi acuan kita, maka untuk jawaban yang muncul nanti kita kali dengan referensi yang ada di sini. Nah, nanti dia bakal mengalihkan tuh. Ya, dengan referensi yang ada di sini. Balas kurung. Oke. Udah selesai. Kunci, sorry. Kita kunci dengan F4. Oke. Kita tes dulu ya. Mudah-mudahan logikanya nyambung, mudah-mudahan bisa terbaca sesuai dengan logika yang kita buat tadi. Nah, ini N per A ada dua kemungkinan lagi. Apakah array formulanya yang tidak jalan? Dan nampaknya memang tidak jalan. Karena kalau array formulanya jalan, harusnya dia muncul semua sampai ke bawah. Ya kan? Langsung satu kolom. Berarti fix ini array formulanya nggak jalan. Sehingga kita boleh ganti array formulanya tadi menjadi acuan satu sel saja. Coba ya, satu sel saja. Ini juga satu sel saja. Kemudian kita coba tes enter. Lalu kita duplikasi ke bawah dengan Ctrl D. Jawabannya benar. Oke, kita lanjut ya guys ya ke kolom berikutnya, yaitu kolom apa nih? Masa angsuran. Coba kita lihat petunjuknya. Masa angsuran diambil dua angka dari tengah. Ayo, dua angka dari tengah berarti yang mana tuh guys? Dua angka dari tengah. Coba saya zoom sedikit ya. Yang ini berarti ya 00, 0036, 1200. Berarti kita pakai rumus sama dengan mid. Kemudian teksnya kita blok satu kolom. Kemudian setelah itu kita koma. Star 6-nya berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya.
Hitungan ketujuh sebanyak 2 karakter. Enter. Nah, ini sudah muncul jawabannya, tetapi dia bentuknya masih teks. Sehingga kalau kita mau gunakan hasilnya untuk perkalian di kolom berikutnya itu menjadi error nanti, nggak sama formatnya. Kita ubah dulu formatnya pakai rumus value. Nah, lalu enter aja. Ada autocorrect, enter lagi. Maka dia akan menjadi value. Dibuktikan nolnya jadi 1 ya. Kalau tadi kan nolnya 0, 0. 0 gitu kan. Oke. Oke, berikutnya. Angsuran per bulan. Nah, angsuran per bulan ada petunjuknya di bawah. Kita coba lihat dulu. Jika cara bayar kredit, maka harga tunai dibagi masa angsuran plus bunga 1% per bulan dari harga tunai. Jika cara bayar tunai, maka 0. Silakan di screenshot dulu. Nanti kita bakal langsung menyusun rumusnya tanpa perlu bolak-balik ya. Acuannya nanti kita akan mengambil dari cara bayar dan juga harganya ya. Harga tunainya, sorry. Cara bayar berarti kita boleh free spend dulu di sini. Rumusnya itu sama dengan if, nanti saya kasih 2 rumus ya, ini rumus pertama nih. If logical testnya pertama kita ambil adalah cara bayarnya dulu ya, karena ini yang menjadi acuannya. Jika cara bayarnya berarti kita blok langsung satu kolom. Jika cara bayarnya adalah apa dulu pertama, kredit ya. Kredit, tanda petik, maka harga tunai, nah berarti boleh kita langsung blok harga tunai. Harga tunai dibagi dengan masa angsurannya ya. Oke, dibagi dengan masa angsurannya yang ini. Kemudian ditambah dengan kita buka kurung lagi biar terpisah ya antara pembagian dengan penjumlahan di sebelah. Harga tunai, yes, harga tunai kita kalikan dengan 1%. Lalu balas kurung. Selain itu value if false-nya adalah kosong atau tidak, apa tadi tulis sebutannya? Tidak mendapat angsuran atau tidak masuk dalam kategori angsuran gitu ya. Berarti boleh kita ganti dengan apa bagus ya? Tanda strip begini aja ya, garis datar. Artinya tidak ada angsuran per bulannya gitu. Ya. Lalu balas kurung. Enter. Nah, ini yang saya maksud tadi. Jadi, kalau misalnya dia memenuhi syarat seperti yang dicantumkan dalam soal tadi, kenapa saya minta kalian screenshot biar saya nggak bolak-balik memperlihatkan soalnya. Jadi itu sudah benar jawabannya karena mengacu pada ketentuan ini. Jika cara bayarnya kredit, maka harga tunai dibagi masa angsuran ditambah bunga 1% per bulan dari harga tunai. Itu makanya tadi rumusnya polanya seperti itu karena saya mengacu pada kondisi soal seperti ini. Jika bayarnya tunai maka 0. Begitu ya. Oke, 0 atau garis datar. Berarti 0 aja ya, karena tadi petunjuk soalnya pakai 0 bukan garis datar. Oke. Boleh kita ganti dengan 0. Jadi nggak usah pakai tanda petik ya, langsung 0. 0. Enter. Nah, begitu jawabannya. Oke. Oke. Sekarang saya lanjut ke rumus 2-nya, guys. Rumus 2-nya kalian bisa pakai sama dengan if error. Terus kalian bisa kombinasikan dengan rumus PMT. Jadi PMT ini adalah salah satu rumus di finance yang bisa kalian dapatkan di paket 25 soal itu. Saya pernah jelaskan di situ. Ada jelaskan rumus PMT. Salah satunya adalah digunakan untuk menghitung angsuran. Nah, setelah kita aktifkan PMT-nya, tinggal masukkan rate-nya. Berapa rate-nya tadi yang dalam soal 1%? Ini lebih simpel nih. 1%, kemudian koma, lalu masukkan N per-nya. Ini periodenya. Periodenya tadi kita ambil dari apa tadi pertama tuh? Periodenya tadi. Yang angsuran ya, periode ya, angsuran. Berarti boleh kita langsung blok satu kolom seperti ini. Oke? Kemudian setelah itu koma, PV. PV itu adalah present value. Present value itu harga saat ini. Harga saat ini itu bisa kita ambil dari mana tadi ya? Harga tadi ya. Harga tunai ya. Nah, harga saat ini itu adalah harga tunai. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian habis itu kita lanjut dengan balas kurung lalu koma value if errornya. Artinya kalau dia tidak memenuhi syarat tadi berarti 0 ya. Oke, sudah muncul jawabannya. Ini jawabannya muncul minus. Minus jawabannya. Berarti kita bisa taktisi ya, karena rumus ini sebenarnya adalah rumus keuangan, jadi kita bisa
kita bisa melakukan improvisasi biar nanti minusnya bisa hilang menjadi positif. Berarti di bagian untuk harganya itu bisa kita tambahkan saja minus, lalu enter. Nanti dia hilang minusnya seperti ini, ya. Hadiah langsung. Kita lanjut dulu. Untuk hadiah langsung di sini ada 3 ya. Jika Supra X 125 atau Karisma maka DVD player. Jika Mega Pro TV, jika New Supra Fit itu dispenser. Oke, dia pakai if bertingkat ya. Tapi pada rumus kali ini saya pengen menyampaikan menggunakan rumus switch saja. Saya masukkan rumusnya sama dengan switch. Kemudian expressionnya pertama itu adalah jenis motor berarti ya. Langsung aja satu kolom. Kemudian berikutnya kita masukkan value 1-nya adalah apa pertama? New Supra Fit ya. New Supra Fit tanda petik. Kalau dia New Supra Fit maka hadiahnya apa? Dispenser. Dispenser. Kemudian yang kedua, kalau dia Mega Pro tanda petiknya Pak. Mega Pro, maka dia hadiahnya adalah TV. TV atau TV ya? TV. TV. Selain itu, dia dapat hadiah DVD player. Oke? Udah selesai, enter. Maka dia akan langsung mengklasifikasi sesuai dengan perintah yang kita buat tadi, ya. Ini udah benar nih. Untuk rumus 2 dan 3 mungkin saya skip dulu ya. Ini saya mohon maaf banget ini. Cepet-cepetan karena buru-buru ini. Rumus 2 sama rumus 3-nya nanti kalian cek aja pada uploadan kunci jawaban. Kemudian yang total bayar terakhir. Total bayar ini petunjuknya adalah jika cara bayarnya tunai maka sejumlah harga tunai. Jika cara bayar kredit maka angsuran dikali angsuran per bulan. Nah, ini gampang nih guys. Kita langsung kerjakan saja ya. Jadi petunjuknya nanti atau acuannya nanti kita tetap pakai di cara bayar ya. Mulai dari cara bayar, kemudian harga tunai juga kita ambil. Oke, kita langsung mulai. Total bayarnya sama dengan, kita bisa pakai rumus if jika cara bayarnya, nih kita blok ya satu kolom. Jika cara bayarnya langsung di formula bar saja. Jika cara bayarnya sama dengan tanda petik tunai, oke, maka apa tadi petunjuknya? Maka coba harganya ya, maka sama dengan harga, gitu kan? Maka sama dengan harga. Jadi kalau dia tunai berarti acuannya adalah ini value true-nya, harga tunai, gitu. Kemudian koma. Selain itu, ya, value false-nya. Selain itu, apa tadi petunjuknya? Coba dibaca lagi. Selain itu, masa angsuran ya. Oke, masa angsuran dikalikan dengan angsuran per bulan tadi ya. Masa angsuran dikalikan dengan angsuran per bulannya. Oke, boleh angsuran per bulan. Oke, ya udah, ini udah selesai. Kita langsung enter. Nah, itu dia muncul jawabannya. Oke guys, oke.